Hai Intimates, ketemu lagi di Bincang Intim, masih bersama Oi di sini. Hari ini alhamdulillah Oi dalam keadaan yang sehat walafiat. Intimates sendiri gimana? Intimates selama di masa pandemi ini jangan pernah lengah dengan protokol kesehatan ya Intimates. Jadi kapanpun, dimanapun Intimates berada harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Jadi jangan takut pakai masker cuma karena takut didenda Intimates, tapi buat jaga kesehatan Intimates sendiri. Nah, hari ini di Bincang Intim special episode beauty karena kita sudah kedatangan yang ciwi-ciwi cantik-cantik di sini akan ngobrolin seputar make up dan ada bisnis seru nih dari salah satu UMKM lokal kita. Nah, di sini kita sudah kedatangan salah satu make up artis Pontianak, ada Astri di sini. Apa kabar Astri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik dan sehat. Kelihatannya beauty sekali. Oke Astri mungkin boleh kenalan dulu nih sama Intimates di sini. Silahkan. Hai Sobat Intimates, perkenalkan nama saya Astri, saya seorang makeup artist. Iya, jadi kelihatan dari tampilannya ya Intimates. Nah Astri, terus sekarang ini kegiatannya apa Astri? Kalau untuk saat ini Astri lebih kegiatannya lebih ke kerja, kerja itu di perusahaan properti, terus sambil nerima klien make up, terus juga sambil ngerjain skripsi Kak. Oke, wah banyak ya, double jobnya ya. Terus Gitu. waktu pertama kali tertarik dengan dunia make up itu kenapa Astri? Awalnya itu sering ngeliatin kalau orang makeup gitu kan, terus nyoba-nyoba gitu, make upin diri sendiri juga. Terus dulu kalau kecil itu Kak sering di make upin sama sepupu. Oh gitu. Terus saya belajar kan karena gitu suka sendiri belajar makeup. Terus kayak misalkan ada kayak acara pengantin keluarga, nah tuh ikut juga Kak, ikut make upin pagarayunya. Oh ikut make upin? Iya. Wah Gitu. Berarti emang dari kecil tuh udah seneng make up ya? Seneng banget. Oke, terus waktu pertama kali nih Astri memulai untuk memutuskan menjadi profesional makeup artist. Itu apakah ada event yang diikutin atau siapa nih yang pertama kali di make up sama Astri? Untuk selain itu, yang pagar ayu tadi ya? Iya, untuk lebih mantapnya itu kemarin ada event memang Kak, event gitu. Terus Astri coba ikut, dan pertama kali yang ngasih makeup tuh kan ngasih sendiri, jadikan model. Itu tuh, dan itu tuh dadakan makeupnya. Jadi waktu itu kan Nasi kerja nih di salah satu fashion busana gitu kan. Nah rupanya di sana tuh adain jadi stand gitu kan, sponsor. Terus di itu tuh ada lomba makeup. Nah jadi sama kawan-kawan kerja tuh coba dong ikut lo gitu kan, ikut kan. Kali udah mendadak hari itu daftar, telepon kawan untuk jadi model. Alhamdulillah itu dapat juara kemarin. Oh gitu, alhamdulillah. Biasanya memang yang dadakan gitu. Tanpa persiapan sama sekali Mas kemarin. Oke, nah terus Astri waktu pertama kali make up itu belajar secara otodidak atau memang ikut kelas-kelas khusus? Kalau untuk belajar makeup sendiri itu otodidak Kak. Otodidak? Benar-benar otodidak dari dulu. Baru tahun kemarin itu ikut private untuk pengantinnya. Oh gitu. Jadi memang pertamanya otodidak karena suka tadi ya suka. Gitu. Tapi pengaplikasiannya juga bener gitu. Iya. Alhamdulillah. Terus baru setelah itu ikut private class make up. Karena kan memang pengennya bisa make upin pengantin dong ya. Iya, Gitu. Oke. itu. Terus Astri udah berapa lama nih berkecimpung di dunia make up? Kalau untuk mantapnya itu tahun 2016 Kak. Profesionalnya 2016. Udah mulai benar-benar nerima klien gitu, dari yang wisuda, bridesmaid seperti itu. Berarti mulainya dari itu ya, dari yang kecil-kecil dulu. Nah, kecil-kecil dulu. Wisuda, bridesmaid gitu. Baru akhirnya sekarang udah mulai nerima pengantin. Iya. Alhamdulillah. Terus untuk honor pertama kali, boleh nih dibocorin ke Intimates nih. Honor pertama yang didapat Astri itu dari kegiatan apa dan berapa? Pertama kali honor itu 50.000 itu untuk make upin Pagarayu. Nah, terus kalau kawan-kawan juga mau make up tuh biasa sih kasih 75.000. Oh gitu. Itu. Biasa untuk make up wisuda gitu 75.000? Iya 75.000 dulu pas masih awal. Masih awal ya. Kalau sekarang tarifnya? Tarif sekarang udah 200. 200 per make up. Per orang iya. Per orang.
untuk makeup sudah seperti itu. Oke, tuh dimulai dari yang kecil-kecil dulu Intimates, dirintis dulu. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti kalau sudah mantep gitu kan ya. Sudah dapat pasarnya. Sudah dapat pasarnya baru boleh nih naikin dikit tarifnya. Iya. Oke, nah setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama Astri. Jangan kemana-mana Intimates, tetap di Bincang Intim. Oke Intimates, kembali lagi di Bincang Intim, masih bersama Astri di sini. Astri sendiri tuh berapa bersaudara sih Astri? Astri 7 bersaudara. Oh 7. Iya, ramai Kak di Keluarga rumah. besar ya. Iya. Oke, terus kalau tanggapan orang tua dan saudara nih, gimana nih tentang Astri memilih untuk menjadikan ini sebagai karir profesional? Alhamdulillah benar-benar disupport, didukung sama keluarga Kak gitu. Jadi dulu kan pas mau belajar makeup tuh itu tuh adik Astri yang jadi Modelnya percobaannya ya. gitu. Kok dapat ilmu kayak gini nih, coba nih sini, coba sini kan gitu kan. Ada sih kan ada 3 perempuan di bawah Astri gitu. Nyaman gitu. Oke, jadi ada ini percobaannya ada gitu ya, model-modelnya secara gratis bisa langsung gitu. Dan orang tua pun juga support gitu kan. Kalau awal-awal karir itu kan pasti juga kekurangan bahan, itu kan juga dibantu gitu. Dan udah bikin studio makeup juga orang tua juga yang buatin Di gitu. rumah? Di rumah alhamdulillah ada space-nya gitu Keren, untuk studio. Jadi benar-benar didukung total lah ya sama Alhamdulillah. orang tua ya, alhamdulillah. Terus sekarang kan ini Astri udah menekuni ini secara profesional gitu. Mungkin udah enggak main-main ya gitu. Insya Allah enggak main-main. Kita doakan lancar ya Intimates. Terus target besarnya nih apa Astri? Target besarnya untuk saat ini tuh Astri lebih ke ini Kak, bisa ngadain private gitu, private makeup. Kadang sampai sekarang kan kayak masih belum berani nih gitu, masih mikir ini makeup Astri udah pantas belum ya kalau misalnya dibagi-bagikan ilmunya gitu. Nah kalau udah sampai tahap itu pengen juga bikin workshop sendiri gitu. Bisa nerima wedding ke luar kota, jadi bisa keliling-keliling sekalian gitu. Bisa. Jadi dari hobi bisa jadi juga nih gitu kan, peluang untuk jalan-jalan gitu ya. Oke. Terus selama menjalani profesi ini, berarti kan udah dari kapan nih Astri menjalani profesi ini? 2016 ya? 2016 yang profesionalnya, seriusnya. Itu selama menjalani itu Astri, ada enggak pengalaman yang mungkin enggak bisa dilupakan nih sama Astri gitu? Boleh di-share juga nih ke Intimates. Kalau pengalaman yang enggak dilupakan, senang suka Kak? Boleh, senang boleh, susah boleh gitu. Iya. Kalau susahnya itu pernah kayak nerima job gitu Kak, pre-wedding keluar kota kan, karena masih awal juga kan, itu kan kemarin tarifnya masih 100.000 per orang, dan Astri tuh kayak nggak tahu gitu Kak, rupanya tuh dari kameramennya sama ke kliennya tuh kayak ada ngasih harga gitu yang nggak Astri ketahui, sementara sih ngasih harga tuh yang benar-benar low gitu ke dia gitu kan. Masih polos lah ya. Masih polos, jadi kayak ya kok ditipu ya iyalah gitu kan, cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Terus selama perjalanan ke sana tuh emang sakit gitu kan, soalnya kan mabuk darah. Jadi emang pendapatan itu nggak sesuai sama yang effort yang dikeluarkan. Karena kan emang kayak dari Pontianaknya ke sana gitu juga butuh istilahnya biaya ongkos, jadi memang berhabis di situ. Terus sakit 5 hari nggak bangun, benar-benar itulah sampai yang udahlah berhenti jangan nerima job luar, jangan tukang makeup kalau bikin sakit kayak gini. Itu sih bikin sedih. Tapi lebih banyak senang sih kalau udah ketemu klien yang kayak ramah gitu kan. Alhamdulillah itu yang bikin support kita tuh kayak makeup aku dihargai nih, yaudah lanjut terus ya gitu. Pasti ada ya, namanya kita proses menjalani sesuatu itu pasti ada up and down-nya gitu kan. Tinggal gimana caranya kita mengolahnya untuk jadi suatu proses yang menyenangkan. Iya benar. Ya, nah terus dalam bermake up,
ada nggak nih role model Astri gitu? Mungkin panutan MUA atau siapa gitu? Ada Kak. Ada ya? Pasti ada ya? Pasti ada dong. Itu ada, cuman di luar gitu. Ya itu Kak Januari Kristi sama Tina Nadia gitu. Emang suka sekali sama look makeupnya gitu. Dan gimana ya, sementara mereka itu berhasilnya di usia mau 28, 29 gitu baru benar-benar berhasil. Kan Astrid masih 25 kan, jadi mungkin bisa lihat pelajaran mereka gitu sampai benar bisa sehebat mereka gitu. Jadi itu juga jadi selain jadi panutan dalam hal bermake upnya gitu, jadi pelajaran proses mereka mendapatkan hasilnya juga jadi motivasi buat Astri ya. Dan memang Intimates gitu, namanya kita menjalani suatu proses usaha atau apapun itu gitu. Itu nggak ada yang instan, nggak ada yang instan, dan nggak ada juga kata terlambat gitu. Jadi jangan ngerasa oh aku udah di usia sekian gitu, jadi kayaknya udah nggak bisa nih bersaing gitu. Dicoba aja dulu. Kalau udah dicoba nanti tahu hasilnya. Salah benernya juga nanti bisa diketahui. Nah, terus kalau style make up, pastikan setiap MUA punya signature stylenya nih gitu. Kalau Astri sendiri signature stylenya seperti apa atau pengen seperti apa? Kalau Astri sekarang masih belajar juga sih nemuin style sendiri. Kalau Astri lebih suka ke semi bold gitu Kak. Semi bold. Tapi semi tetap bold tuh gimana gitu? Gitu ya. Iya kan? Ini juga nih ya Intimates gitu. Mungkin yang sekarang sering mengulik-ngulik gitu ya soal per make upan gitu kan, ada istilah make up ini kan banyak ya. Banyak iya. Ada flawless, ada make up no make up gitu kan ya. Terus ada semi bold juga. Itu mungkin bisa di edukasi sedikit nih Intimates nih Astri. Kalau bold itu kan biasanya cenderung ke make up bagian mata yang benar-benar apa ya, tajam iya. Dengan alis juga yang tajam, dengan bibir yang warnanya cetar gitu kan. Nah kalau Astri pribadi lebih ke matanya, cuman ya apa kayak lebih tampak menawan gitu Kak di bagian mata, mungkin gemerlap gitu. Cuman di alisnya sama di aplikasi lipstiknya itu tetap soft dan glowing gitu. Jadi perpaduan semi bold dan flawless tadi ya gitu. Jadi di area mata dibuat lebih tajam, ditonjolkan kecantikan matanya, tapi di area yang lain dibuat lebih soft supaya nggak terlalu centrang gitu kan, sana mentereng kan, aduh repot juga kita ngelihatnya. Kalau misalkan makeup pengantin itu kayak kalau semuanya bold tuh kayak apa ya yang enak dipandang gitu kan. Jadi kan emang ada harus salah satu yang menonjol gitu di wajahnya. Apalagi kan kalau pengantin kan berapa jam gitu kan standby, kalau make upnya terlalu cetar semua gitu juga nggak enak juga ya. Iya, nggak enak juga dipandang gitu. Iya, Oke Astri, nah setelah ini Intimates kita akan main-main dandan-dandanan sama Astri, ya Astri ya. Masih di Bincang Intim, tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu sama salah satu UMKM lokal dari Pontianak, cewek cantik juga. Apa yang dibawa? Kita lihat nanti. Tetap di Bincang Intim. Oke Intimates, kembali lagi di Bincang Intim, masih bersama Oi di sini. Nah, seperti tadi kita janjikan, kita akan ngobrol bersama salah satu UMKM lokal. Di sini sudah ada barang-barang kerajinannya nih Intimates. Ada Mira di sini. Halo Mira. Halo Kak. Apa kabar Mira? Alhamdulillah baik. Cantik loh ya Intimates. Bintang tamu kita hari ini pokoknya beauty semuanya. Alhamdulillah. Amin. Mira boleh mungkin perkenalkan diri dulu nih ke Intimates. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intimates, kenalin aku Almira, bisa dipanggil Mira. Di sini aku sebagai UMKM lokal di bidang fashion dan kerajinan pot. Fashion dan kerajinan pot. Oke, Mira, untuk hijab. Jadi di sini Mira membawa dua produk UMKM. Yang pertama ada hijab di sini. Ini contoh hijabnya Intimates. Yang berikutnya ada, ini lucu-lucu banget loh Intimates, ada kerajinan vas ya? Iya. Oke, nah untuk hijabnya dulu nih kita obrolin nih Mira. Untuk hijabnya ini Mira udah berapa lama?
Kalau untuk hijabnya sendiri itu dari awal tahun 2019, ya di awal tahun 2019. Di awal tahun 2019 gitu. Dan ini produksi sendiri? Produksi sendiri. Produksi sendiri, oke. Untuk yang dijual produknya, hijabnya pasmina kah atau apa gitu? Kalau untuk hijabnya, kalau untuk di Almira Gani ini, Almira jual pashmina, terus ada kayak sekarang kan lagi butuh masker kan, jadi face mask juga. Oke, ada ini contoh gitu. face masknya. Iya. Tuh, Intimates. Jadi ini walaupun di masa pandemi tetap bisa tampil cantik ya Intimates gitu. Nah terus untuk brand hijabnya sendiri adalah? Kalau brand hijabnya nama sendiri. Oke, Iya, Almira Gani. Gani itu nama orang tua. Oke, jadi kalau Intimates kira-kira pengen tahu nih produk-produk hijab yang Mira jual, mungkin bisa cek di Instagramnya ya, ada di sini ya Intimates. Nah, kalau ini kan kayaknya udah biasa ya Mir, perempuan bisnisnya hijab atau kuliner biasanya gitu, pokoknya kecantikan dan kuliner. Terus tiba-tiba, ini ada apa gitu, tiba-tiba membawa kerajinan pot gitu kan. Ini untuk kerajinan potnya namanya apa Mir? Nama brandnya Anfaso. Anfaso gitu. Terus kenapa jadi tertarik ke sini? Iya. Karena kan ini bertolak belakang sekali gitu. Betul. Nah awalnya itu Mira karena tren kemarin kan sempat kita kayak stay at home ya kan. Nah di situ lagi trennya kan tanam-tanaman tuh. Betul. Jadi kebetulan memang suka tanaman. Nah terus akhirnya coba deh pengen buat pot sendiri karena nggak pengen yang sama gitu kan, pengennya beda. Jadi akhirnya ya udah nyobain buat pot sendiri, terus diposting kan ke IG, terus difoto. Akhirnya ada yang nanyain dijual nggak kak? Sebenarnya nggak niat untuk jual. Awalnya memang untuk pemakaian sendiri ya betul. gitu. Terus akhirnya ya udah karena ada yang tertarik, cobalah jual, tapi dengan harga yang sangat murah waktu itu. Waktu pertama kali dijual ini harganya berapa? Harganya itu 2.500 Mira jual. Satu pot? Iya. Super terjangkau loh Intimates. Iya. Oke, terus akhirnya dijual dengan harga segitu. Itu potnya aja? Potnya aja waktu itu. Terus kalau misalnya waktu itu kan ada yang nanya, kak mau sama tanamannya, jadi ya udah kita sediain, cuman nggak banyak waktu itu. Akhirnya karena peminatnya banyak, akhirnya ya udah bener-bener di stok lah itu gitu. Oke, gitu. Jadi berarti sekarang ini produk Anfaso yang dijual ada pot, ada juga yang ada tanamannya. Iya betul. Nah kalau sekarang harga udah jualnya berapa? Bervariasi. Bervariasi, Jadi range harganya itu dari 12.000 sampai 35.000 untuk potnya aja. Untuk potnya aja. Kalau include tanaman? Kalau include tanaman itu range harganya dari 20.000 sampai 80.000. Itu untuk kaktus yang gede yang kayak kaktus cowboy, kaktus centong kayak gitu. Tapi memang ini fokusnya ke kaktus ya tanamannya ya? Iya, sama sukulen. Oh sukulen, Iya. Oke. Pokoknya aneka macam sukulen itu ada di situ. Sama ada satu lagi sih yang artifisial. Jadi kayak tanaman yang bohongan gitu, yang plastik. Oh ada juga. Iya ada juga. Ini ada contohnya di sini? Ada. Nah yang ini yang artifisial. Oh ini artifisial, ini palsu? Iya palsu. Oh kelihatannya asli ya? Iya, ini palsu, terus yang lainnya sih asli gitu. Oke, berarti kalau misalnya Intimates pengen nih gitu mempermanis ruangan gitu kan, atau mempercantik meja kerja, bisa nih cek Instagramnya Anfaso. Terus namanya kan Anfaso. Iya. Kalau tadi Almira Gani dari nama sendiri. Iya, Anfaso ini artinya apa? Kalau Anfaso itu kemarin nyari searching kan apa ya? Akhirnya dapatlah bahasa Spanyol. Oke. Nah di bahasa Spanyol itu Anfasonya sendiri artinya adalah segelas. Oke. Jadi Mira pikir kan karena ini kecil-kecil banget ya kan, potnya ini kayak cup gitu, kayak cupcake gitu. Jadi akhirnya ya udah kasih nama yang kecil itu apa ya, segelas. Segelas itu Anfaso. tadi ya. Oke. Ini namanya juga unik loh, Intimates Anfaso. Terus produksi sendiri Mir? Kalau untuk produksi ya Mira sendiri. Mira sendiri yang turun tangan gitu. Iya, buat sendiri. Gitu. Mudah-mudahan nanti kalau udah semakin besar bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan ya. Amin. Nah terus Mira sekarang ini kegiatannya apakah hanya fokus dengan UMKM-nya atau ada kegiatan lain? Kalau sekarang memang
fokusnya di sini. Fokus di Iya. sini. Terus kan ini kan ada hijab, ada kerajinan tangan. Emang Mira ini passionnya apakah di bisnis atau gimana, Mir? Nah, kalau ceritanya agak panjang sih. Boleh, Tapi boleh, kita boleh. singkat aja ya. Oke. Nah, kalau untuk mulainya itu memang waktu zaman kuliah itu kan kayak di semester akhir ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, di situ Mira mulai deh kayaknya ada tertarik gitu di dunia bisnis. Cuman pas akhir kuliah kan kita lanjut kerja gitu kan. Jadi akhirnya lupa lah tuh bisnis. Nah, sampai di awal tahun 2019 lagi nggak ada kerjaan kan, ya udah nyobain deh passion Mira kebetulan memang fashion. Jadi awalnya itu bergerak di bidang fashion yaitu jilbab. Nah, jadi nekunin jilbab dulu gitu. Sampai yang bisnis sekarang juga emang kayak suka aja gitu, seru aja gitu kalau jualan gitu. Iya ya, emang passionnya di situ. Jadi ada peluang apa lagi? Karena memang kalau misalnya kita lihat kan ya Intimates, selain berjualan hijab, terus pas ada momen pandemi seperti ini, Mira tuh bisa membaca peluang dengan menciptakan face mask gitu. Dan face masknya juga lucu-lucu nih Intimates gitu. Jadi kalau misalnya Intimates pengen tetap tampil gaya walaupun di masa pandemi, bisa langsung cek nih Instagramnya Almira Ghani. Terus selain itu juga Mira bisa membaca peluang orang lagi stay at home, hobinya bercocok tanam gitu kan, dibuatlah Anfasop dengan tanaman-tanaman cantiknya. Terus waktu Mira pertama kali memutuskan untuk kayaknya aku mau berbisnis nih gitu, pasti kan punya ketakutan kan, Mir? Iya, pasti sih. Mungkin bisa di-share nih sama Intimate semua. Apa sih ketakutan terbesarnya? Terus gimana caranya Mira akhirnya bisa mengalahkan ketakutan itu gitu? Nah, kalau ketakutannya itu sendiri pasti ada sih, nggak mungkin nggak kan. Nah, kalau ketakutan bagi Mira itu kayak merasa cukup baik nggak ya produk yang Mira jual gitu, apakah diterima sama masyarakat gitu kan, terus responnya kayak gimana, itu pasti ada kayak takut kayak gitu. Cuman Mira ingat lagi kayak ya setiap hal itu pasti berproses gitu kan, sama takutnya juga kayak sejauh mana usaha Mira ini bisa berkembang kayak gitu. Oke, gitu, karena memang pengennya ada goalnya nih ya, Iya, pengen pasti. dikembangkan nih gitu, bukan cuma sekedar berbisnis yang asal-asal bisnis gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi akhirnya bisa dikalahkan ketakutannya. Iya. Nah, menghilangkan rasa Menghilangnya takutnya gimana? kalau untuk Mira kayaknya coba deh kita berpikir untuk membangun mindset untuk selalu berpikiran positif, optimis gitu. Terus yang kedua fokus aja ke masa sekarang yang kayak apa yang bisa kita lakukan sekarang ya fokus dulu sampai kita mencapai target yang kita inginkan kayak gitu. Oke, jadi jalanin prosesnya, terus ya fokus aja gitu ya. Memang intinya untuk memulai satu usaha yaitu tentu Intimates, fokus dan coba aja dulu gitu, berani aja dulu gitu kan. Nah terus Mir, selain itu tadi ya, mungkin Intimates di sini kan ada nih, apalagi di masa sekarang ya, kayaknya semua orang tuh mungkin ada yang terkena dampak gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisnis apa ya yang bisa dikerjain gitu. Nah mungkin Mira bisa share sedikit nih tips dan trik untuk memulai bisnis di masa sekarang ini. Nah kalau dari Mira, tipsnya itu untuk Intimate, pertama mulai aja dulu gitu kan. Terus yang kedua ya harus berani mencoba sih, jangan takut, pokoknya jangan gengsi, jangan takut gitu. Terus yang ketiga ya nggak harus nunggu sempurna, tapi ya udah jalani dulu, coba dulu, mulai dulu, baru disempurnakan kayak gitu. Keren gitu. Jadi dalam kita berproses juga kita akhirnya akan belajar gitu ya, gimana sampai akhirnya produk yang kita jual ini bisa sampai ke level sempurna tadi. Itu Intimates. Jadi kalau misalnya sekarang Intimates lagi gundah gulana, daripada rebahan aja, mungkin bisa langsung dipikirkan nih, kira-kira pengen mencoba bisnis apa, dan coba deh jalanin tips dari Mira tadi. Terus Mir, targetnya pasti ada dong. Tadi kan seperti yang Mira infokan kan ya, Mira pengennya ini mengembangkan bisnis ini. Target kedepannya apa sih, Mir? Ya target kedepannya pengen terus berinovasi dengan produk-produk ini, nggak hanya ini aja, nggak sampai di sini aja. Terus punya offline store pastinya. Amin.
terus Mira pengen punya karyawan gitu. Terus produk ini nggak hanya bisa bermanfaat untuk Mira sendiri, tapi juga untuk orang banyak, entah itu Mira bisa bikin workshop atau apapun kayak gitu sih. Oke, amin, amin, amin. Kita doain ya Intimate, semoga usahanya lancar, peminatnya banyak, dan bisa bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar. Apalagi di masa sekarang ini ya, kalau kita bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan buat orang-orang yang di sekitar dulu deh gitu, pasti akan besar banget manfaatnya buat mereka. Mira sukses ya Mira, Iya, sama-sama, semoga Kak. lancar, sehat-sehat selalu. Amin, amin.